Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah kembali dalam situasi dan kondisi saat ini. Kami tetap mengimbau kepada kita untuk tetap jaga jarak, pakai dan terlebih dahulu mencuci tangan. Biarlah kiranya bagi jemaat yang boleh hadir di gereja kita ini, kita boleh tetap datang bersekutu kepada Tuhan, maupun saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang ada di rumah masih menyaksikan ibadah online. Biarlah kiranya juga diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dalam satu kerinduan kita boleh bertemu hampir sekitar 11 bulan, 11 minggu kita tidak bertemu. Saya percaya Bapak Ibu, kita saat ini rindu mau berjumpa dengan Tuhan selalu. Amin. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Kita angkat pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan.
Kita akan masuk di dalam dalam persekutuan di rumah Tuhan. Siapapun kita itu bertemu dengan Tuhan. Kita masuk ke situ. Dalam ibadah berjalan di
Kami bernyanyi dan bersorak. Damai banyak. Bersama kembali mari kita masuk di dalam doa berfirman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku menyatakan kepada penuh dari jiwa dengan kasih karunia. Amin. Dengan kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Baik yang di rumah sekalian, dimanapun Anda berada, kita percaya kita ada berdiri menghadap tahta kemuliaan. Waktu Tuhan terus bekerja, kita akan serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan. Nanti kami mengundang Ibu Penetua berdoa, menyerahkan ibadah ini segenap penata layanan. Maupun semua Tuhan dimanapun berada, berkati. Maka firman Tuhan yang kami tabur senantiasa berkuasa, memberikan kekuatan. Kita akan pulang membawa damai, sukacita, kesehatan yang dari Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi bagi bangsa dan negara, dan kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Hati awakku, ku percaya masa memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Lelaki awakku, ku percaya memulihkan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku
Bersama kembali waktu Ya Bapa Allah kami berkata di kerajaan surga. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami, puji-pujian kami, penyembahan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Walau banyak cobaan yang kami hadapi, rintangan yang kami hadapi Tuhan. Namun Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini saatnya Tuhan. Kami ada di rumah doa ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa. Kami tahu Tuhan. Kami ada satu berdua karena kebaikan-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Boleh Tuhan mengizinkan kami Tuhan boleh ada di rumah doa ini. Memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan. Beberapa bulan ini kami tidak dapat hadir di tempat ini jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang baik. Karena kasih Kau besar. Kami ada Tuhan dan sama-sama Tuhan di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan. Dan jemaat-Mu Tuhan boleh hadir di tempat ini. Semuanya karena kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering Tuhan melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Namun Tuhan tidak bersama
mereka Bapa. Menjadi Tuhan bawa Tuhan pada saat hari ini. Dan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan untuk pelayanan di tempat ini, semuanya itu Tuhan perhitungkan. Terima kasih berkati Tuhan hamba berkati. Dan juga Tuhan, sehingga Bapak, mari Kau urapi pita-pita suara mereka. Berkati hati pikiran mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan memberikan suara mereka untuk puji hormat kebiasaan bagi terima kasih Bapak dan juga Tuhan pemenang hidup. Mari Tuhan berkati urapi Yesus. Demi lagi Bapak, sing tua tenaga Tuhan yang membawa puji-pujian Tuhan di ibadah kami ini. Kami berdoa kepadamu, mari Kau tutup putus hamba Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, mari Kau tutup putus hamba supaya Tuhan puji-pujian yang kami bawakan tempatkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Lebih lagi Tuhan, kami Tuhan rindu lawatan-Mu melalui firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapak, mari Kau urapi hamba-Mu Bapak kepada kami. Untuk hamba-Mu, berangkatkan hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu Bapak bagi kami semua. Karena firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Tolongkan kami Tuhan berjalan di jalan yang mungkin Tuhan. Kami percaya Bapak, di saat Kau menyampaikan firman-Mu, kami boleh nikmati berkat-Mu Tuhan, yaitu firman kebenaran yang menjadi Tuhan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, firman itu Bapak yang bisa membentuk kami, menegur kami Tuhan, untuk boleh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, tempat firman-Mu Bapak. Kita akan mendengarkan firman-Mu, boleh Tuhan bertumbuh Bapak, firman itu dalam hati kami, berakar, berbuah yang lebat Tuhan, yang berbuah yang manis, yang boleh dinikmati, dicicipi oleh orang Tuhan, dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dalam setiap perbuatan kami Bapak, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Itulah Tuhan doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus yang terjadi pada saat ini tempat ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Bapa yang baik dari hari ke untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Lambaikan tanganmu semua kita. Haleluya. Saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. 11 minggu kita tidak berjumpa. Saya percaya ada satu kerinduan untuk kita boleh hadir di rumah Tuhan ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu, berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Kita bersorak, kita bersyukur kepada Tuhan. Masih diberikan nafas hidup untuk kita memuji Tuhan. Amin. Kita akan pujian. Bersyukurlah kepadanya.
Saya percaya kerinduan kita untuk kita boleh ada di rumah Tuhan selalu untuk memuji Tuhan, amin, melayani Tuhan, amin. Oleh karena itu kami juga membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Kami undang nanti ke atas mimbar ini, altar ini, agar kiranya nanti bergantian, amin, dan jaga jarak. Kita masih mengangkat pujian. Tuhan memberi kehilangan dan sukacita berlimpah. Yang baru curah. Haleluya, ku bersorak. Terima kasih Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
Puji Tuhan. Kepada anak kami Ipan, anak kami Ipan kalau hadir boleh tampil di depan. Puji Tuhan, hamba Tuhan yang kami kasihi, yang kami hormati, sidang jemaat Tuhan, baik yang belum bisa hadir beribadah di gereja ini pada saat ini, maupun sidang jemaat Tuhan yang telah boleh hadir beribadah pertama sesudah aturan pemerintah melarang beribadah di rumah ibadah untuk menghindari perkumpulan orang banyak. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 Juni, Ibu yang kami kasihi telah pergi menghadap hadirat Tuhan, telah pergi meninggalkan kami, telah pergi meninggalkan kita. Saat ini, jujur kami katakan, kami berduka. Sebab ibu kami ini adalah ibu yang sangat kami hormati, ibu yang sangat kami kasihi, ibu yang senantiasa memberikan nasihat petua yang baik terhadap kami keturunannya, dan selalu menekankan kami agar kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami sangat kehilangan. Dan tanggal 5 kami boleh antarkan ibu kami di Wonosobo, karena memang rencana kami atau rencana keluarga apabila ibu kami ini pergi menghadap Tuhan, rencana keluarga adalah rencana yang sangat baik, menghormati untuk kepergian ibu kami. Tapi apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi rancangan kami, tidak kami lakukan. Mungkin menunggu waktu yang tepat, mungkin menunggu waktu yang tepat, seperti nyanyian pujian yang barusan kita nyanyikan, waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Dan kami sangat percaya itu. Kami pada saat mengantarkan ibu kami ini ke Wonosobo, rasa cemas, rasa khawatir, apakah dengan mudah kami antarkan ibu kami ini ke Wonosobo, karena banyak aturan-aturan yang dibuat oleh negara demi keselamatan, demi kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi puji Tuhan, jujur saya katakan terima kasih Tuhan,
Engkau mengaruniakan keturunan bagi keluarga peparang ibu kami ini adalah pendoa-pendoa. Dimanapun kami berada selalu berdoa. Selalu berdoa agar senantiasa perjalanan kami disertai oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Dan puji Tuhan. Sampai kepada pemakaman atau pemberangkatan ke tempat peristirahatan sementara, tiada hambatan sedikit pun, tiada halangan sedikit pun. Puji Tuhan. Kami tahu itu adalah tidak semata-mata karena gagal perkasa kami, kepintaran kami, kebolehan kami. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hamba Tuhan dan kepada sidang jemaat Tuhan di GPI Kota Wisata. Kami sangat percaya bahwa Bapak, Ibu, dan para hamba Tuhan membawakan kami di dalam doa yang hidup kepada Tuhan, agar perjalanan kami mengantar jenazah ibu kami ke kampung halaman disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh sidang jemaat GPI Kota Wisata. Dan adapun rencana kami di suatu hari kelak bahwa penghormatan terakhir kepada ibu kami yang kami lakukan secara adat, baik pun secara rohani, kami akan lakukan itu menunggu waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Bawakan juga kami di dalam doa yang hidup kepada Tuhan, agar senantiasa apapun yang kami rancangkan, apapun yang kami rencanakan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kepada sidang jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang pada saat ini tidak dapat hadir, yang sedang melakukan ibadah dimanapun berada, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin ada yang mau ditambahkan permintaan. Itu saja mungkin kesaksian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang pagi hari ini masih bisa saya bicara sama semua jemaat anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, di mana sebelum corona yang membuat dunia ini menjadi susah, saya memang bulan 1, sebelum bulan 1 memang sudah 1 saudaraku, tapi puji Tuhan dua semua jemaat yang ada di GPI Kota Wisata ini, termasuk Bapak Gembala, Ibu Gembala semua, Bapak Guru, Tua, jemaat semua, kaum ibu, terima kasih saudaraku, terima kasih semuanya. Saya masih bisa bernapas sampai sekarang, mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana saya mulai tahun 2019 November udah di Jakarta jurusan saya karena anak saya kerja di sana. Tidak ada yang merawat saya di rumah di Cilengsi. Di Jakarta saya memang ada hampir 5 tahun, tapi sesudah bulan 1 memang atau tahun baru masih sempat kita bareng di sini sebentar saudaraku, tapi saya tetap masih ada penyakit di tubuh saya karena memikirkan yang ada di dunia ini. Jadi saya berterima kasih kepada semua yang ada di gereja kita ini. Terima kasih saudaraku, saya bisa lepas dari penyakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan di Jakarta. Bulan 1 memang kita udah di Jakarta sampai bulan 5 awalnya terakhir saya. Memang sama Jakarta kita saudaraku, kebetulan saya juga sebelum corona mengganas, nggak enak saudaraku, di gereja juga kita nggak seperti yang di tempat kita ini. Jadi saya tetap berharap pada Tuhan, bahkan saya tetap berhubungan sama Ibu Gembala. Tetap saya doakan Ibu, perasaan saya biar bisa saya cepat pulang sehat ke Cilengsi. Ya tetap kami doakan
Maka Ibu Gembala kita, jadi puji Tuhan, saya mengucap syukur terima kasih banyak semua jemaat kita, termasuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, sama Ibu. Terima kasih bisa saya, sudah hampir sebulan saya saudaraku di Cilengsi. Makanya saya senang sesudah kita bisa berbakti di sini. Saya juga makin sehat sesudah pulang ke rumah saudaraku. Puji nama Tuhan, saya senang. Di mana juga waktu hukum kita yang dipanggil Tuhan atau orang tua dari Bapak Pendeta kita waktu meninggal hari Selasa ya, saya di situ nggak sempat lihat. Saya besok lah biar agak bimbingan agak sakit kaki saya. Terus saya ke sana jam 9 udah dibawa. Kata tetangga mulai dari tempat saya udah dibawa ke kampung udah ketinggalan. Tetap saya teruskan ke sana. Jadi puji Tuhan sekarang kita sudah bisa berbakti. Terima kasihlah kepada Tuhan kita dan kita berdoa biar Tuhan yang berkuasa mengusir penyakit corona yang menghambat kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan dipermuliakan ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mau bersaksi di mana 3 bulan yang lalu orang tua yang kami kasihi, bapak saya telah dipanggil Tuhan. Kami berterima kasih kepada para hamba Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Guru, Bapak Siswa, Bapak Penatua, dan sidang jemaat yang terkasih yang sudah datang memberikan bantuan doa, semangat kepada kami sehingga kami terhibur. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan hamba Tuhan dan sidang jemaat. Dan kami keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami diberi kekuatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya menambahkan sedikit, terima kasih juga buat semua kaum ibu, bahkan kaum ibu sektor 2 juga terima kasih yang boleh datang pada saat orang tua kami meninggal, boleh memberikan kata-kata penghiburan, bahkan bapak mertua kami waktu masih dirawat juga banyak kaum ibu yang boleh datang, bahkan kaum ibu sektor 2. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, bahkan semua yang boleh datang membesuk selama orang tua kami dirawat, bahkan sampai setelah selesai operasi. Kami percaya segala kebaikan dan doa-doa yang diberikan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan balaskan bagi semuanya kita. Saya mengucapkan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat pada yang boleh datang, boleh memberikan kata-kata penghiburan, dan semua acara adat juga berjalan dengan baik. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya di sini saya sangat bersyukur, berterima kasih dalam pagi hari ini saya hadir di rumah Tuhan ini kembali bersama jemaat Tuhan. Sebelumnya saya mau minta dukungan doa sekalian ada kesaksian dalam hidup saya, keluarga saya, rumah tangga saya. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita Bapak yang dari panggil. Dan saya di sini ingin menyaksikan sebagaimana selama 3 bulan ini saya tidak datang ke rumah Tuhan ini. Rumah tangga saya itu berantak. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup saya, diri saya sendiri. Ketika saya mau mengambil, saya mau berdoa juga saya tidak bisa. Ketika saya melihat di WhatsApp itu akan berdoa di rumah, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam hidup saya ini. Gitu. Rumah tangga saya berantakan, anak-anak saya semuanya nangis semua. Saya tak ngerti apa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi hari ini saya terima kasih kepada Tuhan saya bisa hadir pada saat ini. Tadi juga banyak banget
Bahkan buat saya, istri saya bukan saat ini nggak ikut. Saya naik motor sendiri. Memang di dalam kehidupan saya itu Tuhan itu mengasihiku, memberikan aku berkat. Tapi berkat itu tidak bisa menikmati dengan baik. Banyak cobaan, banyak goncangan. Aku bingung, aku berdoa di sini. Mohon aku didoakan. Kedua orang aku selalu senantiasa damai. Bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku, apa yang melingkupi selalu. Aku di sini mohon bukan doa lebih kepada hamba Tuhan. Oh, itu ada seluruh jemaat, ibu pendeta. Doakan aku. Nama Kristian Tuhan. Mohon, aku tak mau terjadi seperti yang Tuhan kemarin lagi dalam hidupku. Aku sudah bersyukur pada saat ini bisa ada di rumah Tuhan ini. Aku mohon doakan aku. Itu saja yang menjadi permohonanku agar rumah tangga selalu senantiasa damai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami juga masih tetap membuka ruang kesaksian. Mungkin banyak selama kita di rumah saja ada banyak kesaksian. Kami masih tetap memberikan ruang kepada kita bagi jemaat yang mau bersaksi untuk maju ke atas. Kita berpujian kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau mendengar panggilannya. Firman-Nya pasti digenapi. Sekarang waktunya. Mari kita semua umat pilihan Puji Tuhan. Ada banyak berkat yang akan kita terima. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan memberikan persembahan jemaat Tuhan yang ada di rumah dalam ibadah live ini juga boleh mempersiapkan persembahan. Nanti petugas akan membawakan untuk kolektor.
Di akhir pujian dan pengumpulan persembahan, kami mengundang Bapak Guru bisa lagi berdoa menyerahkan sumbangan yang sebentar kita kumpulkan. Engkau memberkati aku beriman dan mempenuhi dari Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, seperti lagu pujian kami Tuhan, yang sudah kami naikkan kepadamu Yesus Kristus.
terlebih di sorga dalam situasi pandemi yang menyelimuti seluruh permukaan bumi ini, Bapa di sorga. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan menjadi pengharapan kami Tuhan. Menjadi tempat pengaduan kami Tuhan dalam segala keadaan dan situasi kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Buat kesempatan hari ini juga Tuhan. Inilah ibadah setelah beberapa bulan ini Bapa di sorga. Umat-umatmu tertahan di rumah Tuhan. Tidak bisa bersama dengan kami di baitmu yang kudus ini. Dalam situasi seperti ini Tuhan. Dengan protokol kesehatan yang serba ketat Tuhan. Kami datang di rumahmu Bapa di sorga. Setiap umat Tuhan yang datang dengan kerinduan Bapa di surga untuk bersama dalam baitmu yang kudus ini Bapa. Tuhan, puaskan seluruh kerinduan kami Tuhan. Rangkul setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus Kristus, Kau Allah yang luar biasa, Kau Tuhan yang baik. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, umat-umatmu Tuhan, ada beberapa orang Tuhan yang ikut dalam ibadah hari ini Bapa di surga dengan protokol yang kami jalankan, protokol COVID-19 yang sudah diaturkan oleh negara Bapa di surga, dan demikian Bapa di surga kami melakukannya pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Demikian juga setiap mereka Tuhan, jiwa-jiwa yang tidak ada bersama dengan kami, mereka beribadah di rumah, juga mendapat berkat daripada Engkau Tuhan. Lewat ibadah ini Bapa di surga, dimanapun Tuhan siaran, ibadah ini Tuhan ditangkap. Bapa yang baik, berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan boleh terjadi di sana. Bapa yang baik, demikian juga Tuhan, dalam kesempatan hari ini, persembahan kami sudah dikumpulkan ke kantong-kantong persembahan. Bapa kami serahkan Tuhan semua persembahan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan terima dengan kuasa-Mu Bapa di surga, dengan berkat-Mu Tuhan melimpah buat setiap kami Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memasukkan persembahan atau persembahan Tuhan jamah kuduskan berkati, dan Tuhan yang akan memberikan berkat yang melimpah bagi setiap kami Bapa. Demikianlah Bapa di surga, acara kami Tuhan selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah kami Tuhan akan lanjutkan. Firman-Mu Tuhan akan disampaikan di tengah-tengah kami Bapa di surga, di dalam gereja ini maupun kepada setiap mereka Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini. Bapa yang baik, berkat yang melimpah Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan akan berlaku kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kita urapi Tuhan hamba-Mu Bapa di surga, berkatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikianlah juga Tuhan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, urapi berkat melimpah bagi kami Tuhan. Jadilah kami Tuhan pendengar firman-Mu yang setia di dalam Engkau Tuhan. Jadilah kami jadi telinga seorang murid yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati firman-Mu Tuhan untuk masuk dalam setiap kehidupan kami. Biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah acara ibadah kami terserahkan dalam tangan Tuhan. Awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan. Bapak tetap yang berotoritas setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Amin. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Amin. Dan firman Tuhan itu akan melepaskan kita dari segala belenggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, buka pendengaran. Kita ibadah, bersekutu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa lewat perkataan, lewat abdi Allah, Bapa Gembala kita, yaitu menyampaikan firman. Mari saudara, kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, kita buka hati, kita buka pendengaran kita terima firman Tuhan, itu akan memberkati hidup kita. Kita bawa dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Saya sebut kita waktu berdiri.
Kita menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang berkuasa. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan hamba Tuhan akan menutup ibadah ini dengan doa dan memberikan doa berkat. Ujian kita mengatakan, Bapa, ini kami hamba, datang penuhi panggilan, amanat agung yang kau beri, agar kami segera memberitakan Injil keselamatan. Ini kami hamba-Mu, penuhi panggilan-Mu, amanat agung kau beri, agar kami segera memberitakan keselamatan. Urapi kami dengan Roh-Mu, sama bikin dan kami lakukanlah firman di dalam kami bersama dan bersama katakan, Bapa, ini kami
Puji Tuhan. Hari ini saya sungguh bersuka cita, terharu bagaimana Tuhan baik bagi kita. Kalau dari tanggal 22 Maret terakhir kita ibadah di gereja, 22 Maret, April, Mei, hampir 3 bulan jemaat tidak datang ke rumah Tuhan. Walaupun hamba-hamba Tuhan dan beberapa jemaat hadir, gereja kita tetap buka, tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi umatnya. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan nyatakan kuasanya bagi kita sehingga kita boleh ada di gereja saat ini untuk beribadah. Dan tidak boleh lama-lama di gereja. Karena memang peraturan menyatakan bahwa kita harus waktu yang cepat juga bisa pulang. Yang penting kita sudah datang ke rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, dan kita percaya Tuhan Yesus ada di sini. Kita sudah datang, Tuhan sudah memberkati kita. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan sidang jemaat, bagaimana Tuhan sudah menyatakan pertolongannya bagi kita. Dan kita membuka Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan Roma 11 ayat 33. Ya. Saya juga mau menyapa saudara kita yang ada di rumah yang masih belum bisa hadir, tetap beribadah dengarkan firman Tuhan dan saudara juga akan diberkati. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, percayalah tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam pribadi kita, lepas pribadi, apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, percayalah Tuhan tahu itu. Dan jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat 13 itu, aku melupakan apa yang di belakang. Tetapi aku terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada amin? Karena kita tidak mengerti kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita. Kadang-kadang kita mau berbuat yang baik, justru ada kelemahan kita, ada duri di dalam daging yang membuat kita seperti Paulus bilang, aku manusia cilaka.
Tapi sekali lagi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan pernah menyesali itu. Yang penting jangan ulangi lagi kesalahan. Perbaiki diri itu makna Rasul Paulus, aku melupakan di belakangku, tapi tidak hanya sekedar melupakan di belakang, arahkan diri ke depan. Ada amin? Kesaksian sudah kita dengarkan. Jangan pernah menyesali itu. Percayalah Tuhan akan tolong. Tuhan akan bantu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak mengerti seperti firman Tuhan tadi ini. Katakan apa? Ya, ada hal-hal yang kita alami terjadi dalam hidup kita. Tapi itulah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Kita tidak sanggup untuk menyelidiki keputusan-keputusannya. Kita tidak sanggup untuk mengerti dan menyelami jalan-jalan yang kita buat terjadi dalam hidup kita. Bayangkan saudaraku, 3 bulan ini, pandemi COVID ini, tidak ada satupun ahli di dunia yang pernah membayangkan ini terjadi. Ratusan orang yang sudah mendapatkan Nobel kedokteran, Nobel biologi, Nobel fisika, setiap tahun ahli-ahli bioteknologi, ahli-ahli virologi, seluruh dunia terus melakukan penelitian. Hanya datang di Hubei, Wuhan, satu virus yang mungkin hanya 1/1000 dari debu. Dunia berantakan. Lockdown semua. Ekonomi lumpuh, pemerintah bingung. Nah, kita tidak tahu seperti apa nanti di hadapan kita. Kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita kok bisa begitu. Pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sudah teruji, hanya gara-gara virus COVID-19 semua tidak mampu. Tapi Tuhan itu boleh izinkan supaya kita bisa melihat bagaimana keputusan-keputusan Tuhan kita tidak bisa. Kalau pun ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kita bilang, kenapa ini bisa terjadi? Saya mau katakan, jangan pernah menyesali. Yang penting, arahkan diri ke hadapan kita, Tuhan pasti tolong. Jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan. Mungkin kita selama ini, kita evaluasi, kita refleksi kepada perjalanan rohani kita. Mungkin kita pernah tidak setia. Mungkin kita pernah memberontak kepada Tuhan. Mungkin kita pernah tidak taat kepada Tuhan. Hari ini, hari pertama ibadah kita setelah lockdown. Ya, walaupun masih semua pakai masker, ya, itu taat saja. Pemerintah arahkan kita atau himbau kita untuk pakai masker, ya, karena kesehatan tetap dijaga. Tapi percayalah, Tuhan pasti melindungi kita. Seperti firman katakan di dalam Roma 8 ayat 28 itu, saudaraku. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang artinya we realize, kita sadari sekarang setelah kita menjalani hidup kita, maka kita menyadari, kita paham, kita ngerti bahwa Allah turut bekerja. Puji Tuhan. Kalau ada yang terjadi dalam hidup kita, tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, ada yang terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa selami keputusan-keputusan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, kita tahu sekarang, kita pahami sekarang, kita sadari sekarang bahwa itu semua terjadi. Tetap Allah turut bekerja di dalamnya. Puji Tuhan. Dan itu pun Tuhan terjadi, izinkan itu bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu tetap kasih Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup keluargamu. Hadirkan Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Pasti itu akan engkau rasakan dekat Tuhan. Ketika saudaraku Lazarus mati, maka semua orang berpikir bahwa itu sudah berakhir. Kematian Lazarus itu akhir dari segalanya. Bahkan saudara-saudaranya seperti Maria dan Marta berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, maka Lazarus tidak akan mati.
Itu dalam pikiran manusia. Sering kita berkata, saudaraku, oh Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan ini, maka sesungguhnya persoalan-persoalan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau Engkau hadir bersama-samaku, sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan membuat kami bersungut-sungut atau mungkin khawatir, membuat kita mungkin menjadi nyaris mundur dari Tuhan. Karena sering saudaraku sebagai manusia, ketika ada persoalan masalah, kita berpikir sebagai manusia bahwa itu akhir segalanya. Sama seperti ketika Lazarus itu saudaraku mati, maka seluruh orang yang ada di Betania itu berpikir bahwa itulah akhir segalanya. Pernahkah kita berpikir ketika ada persoalan masalah yang ada dalam hidup kita, kita berpikir bahwa inilah akhir segalanya? Tidak akan ada lagi kebangkitan iman, tidak ada lagi kebangkitan rohani, maka semuanya sudah berakhir. Tapi justru kebalikannya saudaraku di dalam pikiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 11, saudaraku, kita lihat sebentar di Yohanes 11 di ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, perhatikan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Persoalan-persoalan tidak akan membawa kepada kehancuran. Persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita tidak akan membuat kita menjadi degradasi, menjadi terpuruk, menjadi rusak. Tidak. Tetapi apa? Itulah yang harus kita pahami. Harusnya kita mengerti secara rohani bahwa itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Bukankah karena ada ujian maka ada naik kelas? Kalaupun ada ujian, cobaan yang datang saudaraku, sesungguhnya kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita, itulah saudaraku yang akan ketika beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa ketika kita menerima kuasa Roh Kudus itu, maka sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan kita, sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk mempertontonkan kuasa ilahi. Walaupun ada yang bilang kepada saya, kok istilah mempertontonkan itu sebenarnya agak kurang smooth, kurang halus. Tapi kurang lebih seperti itulah. Tapi Tuhan izinkan kepada kita untuk kita memperlihatkan, mungkin lebih halus, memperlihatkan kuasa ilahi kepada dunia. Nah, saudara, aku kasih dalam Tuhan, itu dikatakan Tuhan Yesus, penyakit ini tidak membawa kematian. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluargamu, dalam hidupmu, tidak akan membawa kepada keterpurukan, tidak akan membawa kepada kerusakan, tidak akan membawa kepada kejatuhan. Tapi percaya itu akan menyatakan kemuliaan Allah dalam diri kita pribadi dan di dalam kehidupan keluarga kita. Puji Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita lihat lagi kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 6 saja langsung. Ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kadang-kadang saudaraku, seperti pujian kita tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bukankah ketika kita berdoa maunya Tuhan jawab pada hari itu? Bukankah ketika kita mengalami satu persoalan, kita berbicara kepada Tuhan, maunya doa kita itu dijawab dengan instan? Pasti sebagai manusia, itu yang kita harapkan. Bukankah Maria dan Marta ketika itonya ini meninggal Lazarus, mereka sudah kasih tahu kepada Tuhan Yesus, bukankah harusnya Yesus pada saat itu harus datang hadir, supaya Lazarus tidak sampai mati? Itu dalam pikiran manusia. Tapi perhatikan saudaraku, bagaimana cara berpikir Tuhan Yesus. Bagaimana cara bertindak Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dengarkan persoalan itu, setelah Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus itu sudah sakit, saudaraku, di ambang kematian. Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kadang-kadang kita berpikir, ini ada persoalan keluarga, persoalan rumah tangga. Kok Tuhan biarkan terjadi sampai 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai 1 tahun, mungkin 3 tahun. Tapi percaya, itu semua untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku, sampai kemudian ayat yang ke-15 kita lihat. Bagaimana di ayat 15 dikatakan, kesengajaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, saudaraku. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
Karena apa? Karena dengan demikian supaya itu lebih baik. Karena kadang kita berpikir persoalan masalah yang datang kepada kita bukankah ini saudaraku keburukan? Tapi Tuhan katakan justru itu perlu supaya kamu dapat belajar percaya. Haleluya. Untuk kita bisa percaya kepada kuasa Allah itu perlu ada persoalan-persoalan seperti ini. Perlu saudara Tuhan buktikan, ujikan kepada kita. Sebab inilah yang lebih baik. Kadang-kadang sebagai manusia, ketika ada persoalan tetangga kita bilang, biarlah persoalan mereka. Orang-orang lain akan mencibir, biarlah itu orang Tuhan, itu orang GPI Kota Wisata. Itu orang Pentakosta. Tapi Tuhan Yesus katakan, justru udah, itu lebih baik bagimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Puji Tuhan. Kadang-kadang saudara kita untuk bisa percaya dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kesulitan, dipaksa oleh persoalan. Karena beda dengan cara pikir manusia. Di ayat 21 dikatakan saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, oleh Marta, ya, kata Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, kalau engkau ada, menjawab doaku, kalau engkau tahu persoalanku, engkau Allah Maha tahu, aku sudah ke gereja, aku anak Pentakosta, aku sudah berdoa. Kalau engkau Tuhan ada di situ, engkau menjawab doaku, pasti tidak terjadi persoalan. Pasti rumah tanggaku ini tidak sampai berantakan seperti ini. Pasti begini, pasti begini. Kita mulai saudaraku menjelaskan kepada Tuhan jalan pikiran kita. Padahal di awal tadi saudaraku di dalam kitab Roma 11 tadi dikatakan apa? 33 tadi, jalan Tuhan tidak terselami, tidak terpikirkan. Itu saudara seperti ya di ayat yang ke 32 sama ini Marta. Ayat 32 Maria. Maria itu bilang begitu, setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, bersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Tahu Maria dan Marta? Ya, Maria ini sibuk mendengar, Marta ini sibuk melayani Tuhan. Ya, Markubas memasak, ya, mempersiapkan Tuhan. Saya sudah pernah khotbahkan itu tidak persoalan, tidak masalah. Melayani Tuhan juga dengan kerja tidak persoalan. Tapi persoalannya ketika dia sudah mulai, dia membanding-bandingkan. Aku capek, dia itu saja. Kan itu yang diperbandingkan dengan Maria. Sebenarnya melayani yang dilakukan oleh Marta juga tidak salah. Demikian juga Maria, dia duduk saudara mendengar firman. Ini dua orang dari dua sikap hati, sikap tindak yang berbeda. Tapi saudaraku di dalam pikiran mereka tetap sama. Maria juga bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, mungkin kita ada yang rajin saudara dalam pelayanan dalam bentuk seperti ini, ada yang melayani dalam bentuk seperti ini, tapi persoalan akan datang sama. Dan jalan pikiran bisa sama. Kita bilang, Tuhan, aku sudah melayani kau, aku sudah aktif di kepengurusan kaum ibu, aku aktif di kepengurusan pemuda. Tapi Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam hidupku? Sekiranya Tuhan jawab, maka aku tidak akan terpuruk. Aku tidak akan malu. Aku tidak akan ditertawakan orang. Ekonomiku tidak akan berantakan seperti ini. Karena juga jemaat kita, saudaraku, dengan pandemi COVID seperti ini, yang dagang, tokonya tutup, yang kerja, saudaraku, apa macam. Banyak persoalan, saudaraku. Karena kita berpikir, tapi firman Tuhan katakan percayalah, itu tidak bisa kita selami. Tapi percayalah, itu membuat kita belajar percaya. Untuk bisa dibuktikan oleh pengalaman kita bahwa Tuhan itu kuasa untuk membuat kita lebih dekat lagi kepadanya. Sampai saudaraku, Tuhan menyatakan kemuliaan. Lazarus dibangkitkan. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat 44 kalimat terakhir. Dikatakan apa? Bukalah kain-kain itu dan biarkan kain. Ada keterikatan kita. Ada keterbelengguan kita. Dengan latar belakang kita. Dengan kehidupan lama kita. Tuhan katakan buka semua itu. Supaya kita boleh berjalan menggapai Tuhan dengan bebas. Dengan kuasa rohnya yang membuat kita lebih bisa lagi merasakan berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Jawaban-jawaban atas persoalan kita.
Tuhan katakan, buka semua keterikatan kita. Buka semua keterikatan kita. Dan pergilah. Dapatkan Tuhan, engkau berdoa dengan bebas, engkau datang ke gereja dengan bebas, maka percayalah sesungguhnya, persoalan kita bukan akhir segala. Tuhan akan nyatakan kuasanya memberkati setiap siang semalam. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapakku yang baik, kau sangat kucinta lebih dari segalanya dalam hidupku. Kita berdoa bagi kesaksian-kesaksian yang sudah didengarkan. Haleluya. Dia Bapa kita yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Percayalah, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tetap berdoa saja. Waktu Tuhan, waktu terbaik. Supaya kita terus belajar percaya. Dan kita akan memperlihatkan kuasa ilahi di dalam hidup kita. Haleluya. Aku yang kau sangat cinta lebih dari segalanya di dalam diriku. Aku yang kau sangat
Kami juga berdoa buat kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa bagi orang tua kami, penatua dan penatua sekeluarga. Kalau Tuhan sudah panggil hukum yang kami kasih dari tengah-tengah gereja, dari tengah-tengah keluarga kami, banyak contoh teladan yang boleh kami ambil kehidupan iman dari hukum kami. Sebagai orang Pentakosta mulai Tuhan pakai bekerja di dalam Tuhan. Dan biarlah Kau memberkati seluruh keturunan supaya di dalam damai sejahtera dan Tuhan untuk bersatu melayani Tuhan seluruh hidup. Menghantarkan jenazah kami ke tempat Kristen sementara di Huta Bungkur, di Tombak, semuanya boleh berjalan dengan baik. Keberangkatan dari orang tua kami, Bapak Penatua, akan sampai seluruh rangkaian acara gereja dan pengabumian di tempat Kristen sementara, semuanya boleh berjalan dengan baik. Cuaca yang begitu baik Tuhan, bahkan memberikan damai sukacita sampai kembali ke Jakarta ini, semua dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak. Juga kesaksian dari Ibu Tambunan, Tuhan yang memberkati Ibu kami, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati hidup rohani, memberkati keluarga. Demikian juga Bapak Sitorus Bonus Majuta. Kalau Tuhan sudah panggil orang tua yang kami kasih, Bapak Sitorus beberapa bulan yang lalu, semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan bagi keluarga ini sehingga keluarga yang boleh dihiburkan. Oleh karena keadaan-keadaan yang terjadi, kami belum bisa memberikan ibadah penghiburan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat bagi kami untuk menghiburkan dari tengah-tengah gereja kepada keluarga hamba. Kau berkati mereka senantiasa di dalam pelayanan hidup iman percaya mereka terus melayani Tuhan. Demikian juga kesaksian dari Bapak Nababan dari Setu, Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Ada banyak persoalan, tapi seperti firman yang sudah kami dengar, biarlah ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh melihat, menyaksikan bahwa persoalan bukan akhir segala, tapi mereka akan melihat kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa akan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu ada membela mereka. Demikian juga persembahan yang sudah kami berikan dan sebentar kami berikan, kuduskan, sucikan, supaya Tuhan itu semua boleh kami pakai melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja. Bahkan saudara kami yang sudah datang pada saat ini, biar Tuhan Engkau yang mengulurkan tangan, memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Kami percaya mereka penuh sukacita. Kami percaya mereka juga sudah diberkati oleh Tuhan.
pulang membawa berkat damai kepada setiap keluarga rumah tangga masing-masing. Demikian juga saudara kami yang ada di rumah yang masih belum bisa ikut beribadah datang ke gereja oleh karena situasi dan kondisi. Tapi kami tetap ibadah di rumah juga Tuhan memberkati mereka, keluarga rumah tangga mereka. Bahkan firman yang sudah dikabulkan juga menjadi berkat bagi mereka. Seluruh sidang jemaat Engkau berkati yang lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan yang sakit biar Tuhan jamah sembuhkan oleh pilu-pilu kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami akan kami adakan kembali minggu depan. Kami akan melihat bagaimana kuasa-Mu akan nyata untuk boleh kami datang kembali beribadah, bertemu dengan Tuhan, untuk kami diberkati. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan. Tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing untuk kembali melayani Tuhan saja dalam semua aspek kehidupan kami. Maka saudara kami yang ada di rumah, mereka juga akan melakukan segala aktivitas kegiatan mereka. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa mengucap syukur terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik dari siang hari kekal sampai sore. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita dengan doa ya Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang cukup, yang ampuni segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jalan hidup orang benar diberkati. Ya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Minggu depan kita masih datang ke rumah Tuhan.
mungkin kita masih tetap ibadah online ya, jadi online dan offline. Tetap kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap memberikan persembahan ya, yang terakhir. Nanti kami undang petugas yang akan menjalankan. Kita tetap duduk. Puji Tuhan. Ya, kami mengundang petugas mereka untuk mempersiapkan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, amin. Saya percaya kita akan masih bertemu minggu depan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Kita sambil mengangkat pujian. Kita akan pulang membawa berkat. Berkat Tuhan akan ada beserta dengan kita. Persembahan yang kita kumpulkan hanya sekali. Kita pintu ke surga. Amin. Yes. Kau jadikan bertemu dengan Tuhan di sini. Bersama inilah harapanku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan dari saat ini. Amin.